Shalom sahabat-sahabat terkasih Sekolah Minggu Pemuda Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara, sahabat-sahabat pemuda dimanapun Anda berada saat ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan melalui kelas Sekolah Minggu Pemuda yang saya beri tema tetap berkobar. Ya, tetap berkobar saudaraku. Ya, bacaan kita dari Roma 12 ayat yang ke-11. Namun sebelum kita memulai, mari kita berdoa terlebih dahulu, mempersiapkan hati kita. Biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap kita, sehingga kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh dalam kehidupan setiap kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh kembali bertemu di dalam kelas sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, bersama dengan kami, dan memberikan hikmat atas setiap kami, sehingga kami boleh memahami setiap firman yang kami pelajari hari ini. Dan biarlah firman itu menjadi pelita bagi kami ya Tuhan. Roh Kudus biarlah menolong setiap kami. Kami percaya ya Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap belajar pada hari ini. Amin. Ya, shalom saudara, bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua diberkati dan disertai Tuhan. Tetap semangat karena kita semua masih muda dan berjiwa muda. Amin. Ya, saudara, mari kita buka bersama di Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Sahabat muda, di hari-hari ini banyak orang percaya, kita lihat, yang mengalami kesuaman terhadap perkara-perkara rohani. Tidak terkecuali anak-anak muda. Salah satu contohnya adalah dalam hal pelayanan atau melayani pekerjaan Tuhan. Mungkin awalnya kita begitu antusias dan menggebu-gebu melayani Tuhan. Tapi kalau kita lihat, banyak terjadi lambat laun yang mengalami kemunduran, kelunturan dalam hal semangat itu. Dan akhirnya banyak kerajinan-kerajinan yang mulai kendor. Kita akui itu memang terjadi. Dan pertanyaannya adalah, apa yang bisa menjadikan penyebabnya? Kenapa kok kita, terutama anak-anak muda, itu sangat rentan kehilangan kerajinan kita, terutama dalam hal kerohanian? Banyak hal saudara yang bisa menjadi penyebab. Seperti diantaranya, misalnya kita kecewa dengan hamba Tuhan atau rekan sepelayanan dalam gereja kita, atau mungkin kita merasa kurang dihargai, atau kita malas, kita merasa capek, ada masalah berat, atau kita mulai disibukkan dengan pekerjaan, hobi, dan aktivitas-aktivitas luar lainnya. Atau ada juga nih yang merasa kecewa karena mungkin tidak kunjung dijawab doanya. Ya, bahkan ada yang mogok pelayanan karena mungkin mengalami gesekan dengan saudara seiman. Dan ada banyak yang tak lagi bersemangat melayani karena tak tahan menghadapi ujian, tantangan, dan permasalahan hidup. Dan tidak sedikit pula orang yang dengan sengaja menolak untuk terlibat dalam pelayanan karena sibuk dengan perkara-perkara duniawi. Ya, itulah realita yang memang kita hadapi teman-teman. Sobat muda, ayat nas hari ini kembali mengingatkan agar kita tetap memiliki semangat untuk melayani Tuhan dan juga sesama. Hati-hatilah jika kita tetap tenggelam dalam kemalasan dan kesuam-suaman,
pada saatnya kita akan bernasib seperti jemaat di Laodikia. Ya, dikatakan, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku, kata Tuhan, akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ngeri kan? Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58, saudara bisa baca di situ. Nah, kata teguh di sini itu berarti setia, dan di dalamnya tergantung suatu komitmen yang tinggi. Dalam hal komitmen, Tuhan Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Ketika Yesus diutus ke dalam dunia ini, ia dengan penuh komitmen menjalankan kehendak Bapa, meski harus melewati penderitaan, aniaya, caci maki, penolakan, bahkan kematiannya di atas kayu salib. Komitmennya kita bisa lihat tidak pernah goyah oleh keadaan apapun. Dia pun mau mengampuni orang-orang yang telah menganiayanya. Bahkan Yesus kita lihat berkata dalam Yohanes 4 ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Luar biasa Tuhan kita, saudara. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Sahabat muda, janganlah goyah saat kita menghadapi berbagai pencobaan yang ada. Kalau kita menyerah dan kalah pada keadaan, iblis akan bersorak-sorai menertawakan kita. Karena ketahuilah saudaraku, tidak ada kemuliaan tanpa salib, dan tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Memang menjaga api roh tidak selalu mudah. Api dalam diri yang sebelumnya mungkin begitu menyala-nyala, perlahan-lahan meredup dan akhirnya padam. Maka dari itu kita harus memahami bahwa masalah dalam hidup adalah hal yang lumrah, dan semua orang pasti mengalaminya. Jika demikian, maka tidak seharusnya kita menjadikan masalah-masalah atau apapun yang pribadi kita sebagai alasan untuk tidak lagi punya semangat di dalam Tuhan. Kalau kita mengenal dengan benar siapa Tuhan kita, menyadari anugerah keselamatan yang telah kita terima, memahami kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita, maka kita akan melayani Tuhan secara konsisten serta penuh semangat di dalam segala situasi. Jadi bukan hanya ketika kita sedang diberkati secara materi atau semua urusan kita berjalan sesuai harapan, baru kita bisa begitu menggebu-gebu untuk Tuhan dan dengan suara lantang berkata, God is good. Tapi begitu keadaan terbalik atau tidak sesuai harapan, semuanya berkebalikan. Kita susah bersyukur, kita bahkan memilih mundur dari Tuhan. Jangan sampai seperti itu. Sobat muda, oleh karena itu, mari jangan sekali lagi biarkan api roh kita goyah saat mungkin kita menghadapi berbagai pencobaan atau berbagai masalah atau berbagai tantangan yang ada. Mari kita menjaga komitmen untuk menjaga api roh kita agar tetap berkobar dan setia melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Ketika kesulitan hidup datang tanpa diundang atau sebaliknya, ketika kehidupan menjadi begitu mudah karena berkat melimpah, senantiasa saudaraku kobarkan api roh kita lebih lagi, sehingga kuasa kebangkitan sungguh-sungguh terjadi di dalam hidup kita. Amin. Nah saudaraku, sekarang yang menjadi perenungan buat kita semua adalah mengapa penting bagi kita
untuk tetap mengobarkan api roh kita dalam segala situasi dan kondisi. Yang kedua, apa yang akan Anda lakukan agar api roh Anda senantiasa berkobar sekalipun dalam situasi yang mungkin bagi Anda kurang baik? Silahkan teman-teman jawab di grup ya Sekolah Minggu Pemuda, sekaligus teman-teman bisa absen ya. Nah, mari kita tutup pelajaran kita hari ini. Bila teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan teman-teman di WhatsApp grup Sekolah Minggu Pemuda ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin mau bergabung dalam kelas Sekolah Minggu Pemuda GBI Ngadinegara, teman-teman silahkan menghubungi Gereja Baptis Indonesia Ngadinegara. Dengan sukacita kami akan belajar bersama Anda, dan kami dengan hati terbuka menerima teman-teman. Ya, mari kita tutup kelas kita hari ini dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau memegang kendali atas hidup kami. Ajar kami untuk tetap dapat menjaga api roh kami dalam segala situasi, sehingga kuasa kebangkitan sungguh nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kami, kerajinan kami tidak menjadi kendor, tapi biarkanlah roh kami menyala-nyala, sehingga kami dengan sukacita, dengan hati yang gembira, dan dengan semangat yang penuh kami kembali lagi untuk mengobarkan iman kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur.